warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ela Nur Laila, saya alumni dari SMP NU Kaplongan. Saat ini saya ingin bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah SMP NU Kaplongan untuk meminta tanggapan mengenai video Saudara Umar yang sedang viral ini. Mas Umar sendiri mengalami putus sekolah itu kapan? 2017. 2017 itu berarti putus sekolah pas pendidikan apa? SMP, SMA? SMP. Di kelas berapa itu, Mas? Itu di kelas 3. Kelas 3 SMP ya. Oh, sayang sekali. Karena di kelas 3 nyatanya harus putus sekolah. Apa Mas yang melatar belakangi Mas bisa putus sekolah? Karena biaya sih. Biaya. Karena orang tua tuh nggak mampu gitu, nggak ada biaya. Latar belakang ekonomi Mas Umar atau orang tua Mas Umar ini sebagai apa? Orang tua saya tuh kalau bapak mah dulu mah beca. Kalau ibu mah ya biasa rumah tangga gitu. Masak gitu. Berarti ibu rumah tangga ya. Rumah tangga. Nah, di Kaplongan ini ada salah satu anggota dewan yang menjabat di Komisi 10 dan dia di DPR RI. Nah, salah satunya tugas Komisi 10 adalah menaungi pendidikan. Pernah nggak Mas Umar mendapatkan ajakan ataupun bantuan untuk bersekolah lagi setelah Mas Umar sendiri putus sekolah? Nggak pernah, nggak ada. Ya pas saya SMP, pas keluar SMP tuh nggak ada yang ngajak sampai saat ini. Jadi sampai sekarang ini benar-benar ketika putus sekolah pun memang nggak ada ya sama sekali. Nah, pernah nggak beliau itu turun langsung ke masyarakat? Kan DPR itu kan punya dana reses untuk terjun ke masyarakat. Pernah nggak beliau itu turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan terkait pendidikan? Apalagi beliau di Komisi 10. Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali ya? Sama sekali nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan Pak, saya Ela. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, baik ya Pak ya. Singkat saja Pak, mohon izin bertanya ya Pak ya. Bapak kan di sini selaku kepala sekolah di SMP NU Kaplongan, betul Bapak? Oke, kalau betul, saya izin meminta tanggapan dari Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait video yang lagi viral yang atas nama Umar selaku alumni dari SMP NU Kaplongan? Mohon bisa dijawab Bapak. Ya, terima kasih Ela. Iya. Ela ini juga alumni dari SMP NU Kaplongan ya. Iya betul Bapak. Kakak tingkatnya Umar. Kebetulan juga kalau nggak salah rumahnya bertetanggaan dekat ya. Iya, saya dekat dengan Umar. Saya juga bisa dikatakan teman dekatnya Umar. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya secara pribadi saya juga selaku kepala SMP NU Kaplongan ya perlu memberikan tanggapannya atas viralnya video wawancara Umar ini yang menjadi polemik ya di media sosial akibat dari wawancara yang saya nilai tidak utuh dan tidak objektif sehingga menghasilkan informasi yang tidak valid dan tidak akurat. Oleh karenanya penting saya sampaikan pada kesempatan ini yang pertama berkaitan dengan Ananda Umar. Ini memang sudah kita telusuri datanya, sudah kita cross check dengan tim manajemen sekolah. Betul bahwa Ananda Umar ini pernah tercatat sebagai siswa SMP NU Kaplongan. Yang bersangkutan mendaftar pada tahun 2015-2016. Iya. Bahkan latar belakang pendidikan sebelumnya juga tercatat bahwa Ananda Umar ini lulusan dari MI Miftahul Ulum 2 Kaplongan ya. Kemudian yang disampaikan di wawancara itu oleh Ananda Umar bahwa yang bersangkutan keluar pada tahun 2017 itu juga kita cross check memang betul 2017 itu yang bersangkutan kelas 3 di semester awal sehingga di pertengahan kelas 3 itu yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai siswa SMP NU Kaplongan sehingga memang tidak lulus dengan mendapatkan ijazah. Ini juga sangat kita sayangkan. Jadi yang perlu diklarifikasi, perlu diluruskan dalam hal ini karena di rekaman video wawancara itu seolah-olah oleh pewawancara disimpulkan berdasarkan jawaban Umar SMP NU Kaplongan mengeluarkan yang bersangkutan karena faktor biaya. Padahal faktanya tidak seperti itu. Jadi itu yang pertama harus diluruskan bahwa yang bersangkutan
mengundurkan diri atas inisiatif dan permintaannya sendiri, bukan karena faktor sekolah yang mengeluarkan, apalagi karena kendala biaya. Itu bertentangan sekali dengan fakta dan komitmen sekolah yang memang kita memperlakukan terhadap seluruh siswa itu benar-benar jangan sampai ada siswa yang berhenti di tengah jalan. Apapun alasannya, kita komitmen agar siswa ini benar-benar tuntas menyelesaikan belajarnya sampai dengan mendapatkan ijazah. Karena ini penting untuk masa depan mereka sendiri. Kemudian yang kedua yang juga perlu diklarifikasi adalah simpulan dari wawancara bahwa Ananda Umar ini tidak pernah mendapatkan bantuan, keringanan, dan lain sebagainya dalam hal biaya sekolah. Itu juga sangat tidak betul ya, sangat tidak sesuai dengan fakta. Karena berdasarkan data yang kita telusuri, itu yang bersangkutan mendapatkan PIP sejak kelas 7. Nah, kita tahu PIP ini adalah jalur aspirasi anggota DPR RI. Dalam hal ini Bapak Haji Dedi Wahidi. Nah, beliau ini sebagai pendiri SMP NU Kaplongan, kepala SMP NU Kaplongan yang pertama itu beliau. Sampai dengan saat ini SMP NU Kaplongan usianya juga 40 tahun lebih dan berkembang menjadi kampus hijau yang begitu luas dengan jumlah peserta didik yang sangat banyak. Ini membuktikan betapa beliau sangat concern dan peduli terhadap pendidikan. Jadi terbantahkan dengan sendirinya kesimpulan dari wawancara yang menganggap bahwa Pak Dedi Wahidi selaku anggota DPR RI Komisi 10 waktu itu tidak care terhadap pendidikan masyarakat. Ini dengan sendirinya terbantahkan oleh keberadaan kampus hijau yang begitu besar ini. Bukannya gagal ya Pak ya, malah berhasil. Ya, malah sebuah prestasi yang sangat membanggakan, betul. bukan hanya untuk warga Kaplongan, tapi juga untuk Indramayu, Cirebon. Betul. Itu kan fakta yang diingkari, fakta yang begitu nampak jelas di depan mata. Mungkin kalau saya umpamakan wawancara ini seperti orang yang terlalu silau melihat cahaya matahari yang begitu bersinar terang. Betul. Sehingga saking silonya nggak bisa melihat bentuk matahari. Sama halnya dengan apa yang sudah dikerjakan kiprah dan perjuangan Bapak Haji Dedi Wahidi untuk memajukan pendidikan masyarakat sudah cukup banyak, bisa ditelusuri melalui berita-berita yang sampai sekarang bisa kita akses melalui internet. Tinggal dicari aja banyak sekali jejak-jejak digital ya, bagaimana kiprah beliau selama ini. Ya termasuk Ananda Umar mendapatkan PIP. Yang namanya PIP ini jalur aspirasi kan juga bagian dari jasa beliau untuk memperjuangkan agar seluruh anak siswa itu bisa sukses bersekolah, tidak ada yang putus gara-gara faktor biaya. Kemudian SMP NU Kaplongan ini juga bebas SPP, artinya siswa tidak ada kewajiban membayar SPP bulanan. Sehingga ya itu tadi sangat aneh ya ketika dikatakan bahwa Ananda Umar oleh pewawancara itu disimpulkan berhenti sekolah seolah-olah dikeluarkan oleh sekolah karena faktor biaya. Itu sangat tidak tepat. Saya sendiri sebagai kepala sekolah terhadap para wali kelas, terhadap Bapak Ibu Dewan Guru semua menekankan itu. Pendekatan pembinaan terhadap anak harus maksimal. Jangan sampai ada anak yang berhenti di tengah jalan. Itu sangat kita lakukan secara intens. Bahkan yang namanya wali kelas datang berkunjung ke rumah siswa itu sudah bukan hal yang jarang dilakukan, terlalu sering. Konfisif ya Pak? Konfisif. Artinya kita betul-betul berkomitmen agar anak-anak ya seluruh siswa, apalagi dari warga sekitar Kaplongan itu sendiri ya, harus mengenyam pendidikan. Nah, penting untuk masa depan mereka, untuk masa depan masyarakat, supaya SDM-nya bisa meningkat. Nah, kemudian yang juga perlu untuk disampaikan mengenai wawancara yang saya
saya nilai jauh dari wawancara yang berkualitas. Karena yang namanya wawancara yang berkualitas itu harus meliputi paling tidak 3 aspek yang juga harus berkualitas semua. Pertama, interviewer atau pewawancara ini harus objektif. Tidak boleh dia sudah membawa asumsi-asumsi atau prasangka negatif. Karena nanti akan menggiring opini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pewawancara. Jadi yang baik itu harus sesuai fakta dan data ya Pak? Ya, objektif, harus akurat. Yang kedua, informal. Objek yang kita wawancarai juga harus orang yang tepat, orang yang relevan, yang diharapkan bisa memberikan jawaban yang utuh, jawaban yang komprehensif. Nah, kalau kita lihat di video itu kan jawabannya sangat minimalis. Minimalis, simple. Sementara oleh pewawancara dari jawaban yang sangat minimal itu ditarik kesimpulan yang terlalu jauh dan berlebihan. Itu sudah menyalahi standar atau pedoman wawancara yang bisa dipertanggungjawabkan hasil informasi yang digali. Kemudian yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu juga harus pertanyaan yang betul-betul relevan, valid, dan reliable. Makanya dalam penelitian ilmiah, misalkan dalam hal metode menggunakan teknik wawancara, itu kan ada aturan-aturan yang menjadi pedoman. Seperti pertanyaan-pertanyaan itu juga harus diuji validitasnya. Jadi tidak asal menanyakan sesuatu yang akhirnya menghasilkan informasi yang keliru, yang menyesatkan. Ya, saya masih husnuzon ya kepada pewawancara ini ya, ingin menggali informasi dari masyarakat, tetapi ya informasi yang digali ya kira-kira informasi yang utuh, yang objektif, sehingga jauh dari nuansa-nuansa yang bisa mengarah kepada fitnah atau hoax lah ya. Saya kira ya demikian yang perlu diklarifikasi. Instagram ya, Instagram Movement itu jelas sebuah informasi yang bisa kita katakan menyesatkan. Nah, isinya hanya menggiring opini publik untuk membangun narasi-narasi yang negatif. Baik, terima kasih atas segala jawabannya. Ini apakah ada yang ingin disampaikan pada closing statement Bapak? Ya, ini penting ya, apalagi di momen seperti sekarang ini. Naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Betul. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Oke. Terus yang kedua, saya juga sangat mengharapkan untuk interviewer atau yang mewawancarai Ananda Umar kemarin juga bisa mampir sejenak ke SMP Nuka Plongan sebagai sekolah yang dulu pernah menjadi alma maternya Ananda Umar, supaya bisa menambah informasi secara lebih komprehensif. Betul. Oke, nanti ya pasti kalau mampir ke sini sambil bisa ngopi bareng kan, ngobrol lebih luas, lebih banyak, sehingga akan bisa menghasilkan informasi yang lebih akurat, lebih komprehensif, dan tentunya tidak menyesatkan masyarakat. Saya kira demikian ya Ananda Ella. Mudah-mudahan informasi ini bisa berimbang ya, sehingga tidak sepihak. Masyarakat kalau hanya menonton tayangan video kemarin, sebelah itu kan informasi sepihak yang tidak utuh, tidak komprehensif. Makanya ini penting disampaikan supaya clear and clean ya. Tidak ada opini-opini negatif. Siap, baik. Terima kasih banyak Bapak ya. Sekian. Sama-sama. Saya pamit undur diri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.